nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa kadza, dan begitu juga lau mata, seandainya dia mati fi qitalil bughati, di dalam memerangi bughoh, au mata fil qitali, atau dia mati di dalam berperang, la bisababil qitali, tidak dengan sebab berperang. Jadi saudara hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam redaksi ini pengarang kita menjelaskan ada beberapa orang yang tidak masuk dalam kategori syahid. Jadi ini termasuk yang bukan syahid. Siapa? Yang pertama yang kemarin dijelaskan, yaitu lau mata fi qitalil bughati. Kalau ada orang yang meninggal dunia, yang mati tewas fi qitalil bughoh, yaitu di dalam memerangi bughoh. Bughoh itu orang yang membangkang kepada pemerintah yang sah, pemberontak kepada pemerintah yang sah, itu namanya bughoh. Kalau ada orang tewas di dalam memerangi bughoh, ya itu termasuk bukan mati syahid. Artinya dia tetap dimandiin dan disolatin. Itu kemarin udah. Nah sekarang au mata fil qitali, atau ada orang yang tewas, yang mati di dalam peperangan, ma'al kuffari, bersama orang-orang kafir, la bisababil qitali, tetapi meninggalnya, tewasnya bukan dengan sebab peperangan. Jadi meninggalnya sih dalam kondisi lagi berperang, cuma meninggalnya, matinya, tewasnya bukan karena perang. Nah begitu. Contohnya apa? Bi'an mata pujatan, seperti orang itu matinya mendadak. Ya, jadi udah siap mau melakukan peperangan. Ya, jadi pada saat berperang sakit mendadak, langsung tewas. Itu namanya matinya ghairu syahid. Jadi matinya bukan mati syahid. Walaupun dia dalam kondisi qital, dia lagi berperang di situ. Cuma matinya mungkin karena sakit perut, atau mungkin kepalanya puyeng, ya tiba-tiba langsung meninggal dunia. Jadi tewasnya bukan karena berperang, ya dibunuh oleh orang kafir, tetapi matinya mendadak, tapi dalam kondisi perang. Itu juga tidak dikategorikan mati syahid. Au bimarodin, atau dengan sebab sakit. Kalau tadi mati mendadak, atau dia mati kemudian karena sakit. Au qatalahu muslimun amdan, atau dibunuh oleh orang Islam secara sengaja. Fala yakunu syahidan, maka itu semuanya tidak masuk dalam kategori orang yang mati syahid. Ya, jadi itu tidak dikategorikan orang yang mati syahid. Ai artinya payah rumul ghuslu ala syahidi, maka haram memandikan atas orang yang mati syahid, walau kana junuban, sekalipun dia dalam keadaan junub, wa haidon, atau dia kalau perempuan dalam keadaan haid, wa nupasaa, atau kalau dia perempuan dalam keadaan nipas. Jadi kalau seandainya ada orang meninggal dunia dan dia dikategorikan orang yang mati syahid, maka haram untuk memandikannya. Jadi bukan sekedar nggak boleh aja, tapi haram memandikan orang yang mati syahid, walaupun orang tersebut dalam kategori ya lagi junub. Jadi dia belum sempat yaitu mandi wajib. Ya mungkin dia masih dalam keadaan junub, kemudian dia ikut berperang. Nah kemudian pada saat berperang tewas dia, dan dia dikategorikan orang yang mati syahid, maka saat itu tidak boleh dimandikan, bahkan haram dimandikan, walaupun kondisinya dia dalam keadaan punya junub. Misalnya istrinya bilang, ya dia tuh masih junub, belum mandi, tapi udah ikut berperang, tewas syahid,
tetap haram untuk dimandikan. Itu begitu. Kalau orang perempuan mungkin di dalam keadaan haid misalnya, ya itu nggak apa-apa. Ketika dia meninggal dunia, kemudian kagak dimandiin lagi, karena memang matinya mati syahid. Atau untuk orang perempuan dalam keadaan nifas, ya pada saat meninggal dunia, meninggalnya dikategorikan orang yang mati syahid, maka tetap haram dimandikannya. Wa illam yu'addi, sekalipun itu dia tidak ya melaksanakan li izalati damihi, untuk menghilangkan darahnya. Alasannya kenapa? Li annahu hayyun, karena orang yang mati syahid itu dikategorikan orang yang hayyun, orang yang masih hidup. Binassil Qur'ani, dengan nas Al-Qur'an. Wa ibqa'il asari, dan ditetapkannya asar syahadatahu, akan kesaksiannya. Jadi memang di dalam Al-Quran itu dijelaskan mereka itu tidak mati, bal ahya, akan tetapi mereka orang-orang yang mati syahid itu kata Allah hidup. Ya, cuma kamu aja nggak tahu. Nah begitu, mereka semuanya dikasih rezeki sama Allah Subhanahu Wa Taala, karena mereka tidak mati, mereka itu hidup. Nah dengan nas Al-Quran yang jelas Allah jelaskan seperti itu, maka hukumnya haram memandikannya, karena mereka itu ya sebenarnya hidup, tidak mati. Allah yang kasih rezeki, ya itu seperti itu. Wali anna syahadata taskutu wasnal mauti, dan sesungguhnya syahadah itu gugur ya untuk memandikan maut, ya memandikan orang yang mati. Fakaza ghuslul hadasi, begitu juga memandikan karena dia hadas. Tuh. Jadi orang biasanya kalau dia mati itu menyebabkan wajib dimandiin. Sekarang karena dia mati syahid, maka kewajiban al-maut hilang untuk dimandikannya. Begitu juga diukur. Nah kalau dia punya hadas, ya tidak perlu dimandikan juga. Ya, jadi kan penyebab mandi banyak tuh. Di antaranya karena punya junub, ya karena haid, karena nifas, atau dengan sebab kematian. Nah itu kan wajib dimandiin. Cuma hanya satu, al-maut, sebab kematian itu yang mandi ya bukan dia sendiri, tetapi orang lain yang memandikannya. Ya, tapi kalau yang lain-lain dia wajib mandi sendiri. Nah, pada saat dia mati syahid, maka ghuslul mayit gugur. Kenapa? Dengan syahadah. Nah, karena dengan syahadah gugurlah ya kewajiban memandikan mayit. Nah, begitu juga diukur. Ya, wajibnya hadas ya itu kan harus dimandiin. Ya, dia wajib mandi. Ya, itu nanti juga gugur. Nah, ini yang dimaksud wali anna syahadata taskutu wasnal mauti fakaza ghuslul hadasi. Wa tuzalu wujuban najasatu ghairi dami, dan ya dihilangkan hukumnya wajib najis selain darah. Kalau ada najis-najisnya tuh ya boleh dihilangin, bahkan hukumnya wajib menghilangkan najis yang ada di badan ya orang yang mati tewas, yang syahid, kecuali darah. Darah kan najis, tapi tidak perlu dihilangkan, biar darah itu menjadi saksi. Ya, jadi darahnya itu Bapak Saudara nanti menjadi saksinya. Kalau najis-najis yang lain itu silahkan wajib dihilangkan. Wa in addat izalatuha li izalati damihi, sekalipun yaitu menyebabkan menghilangkannya najis ya karena menghilangkan darahnya. Begitu. Jadi walaupun nanti gara-gara ya menghilangkan najis yang lain akan hilang najis darahnya. Nah karena itu najis selain darah itu wajib tetap dihilangkan. Wa tahrumus sholatu alaihi aidan. Nah selain haram dimandikan, ya haram juga disolatkan atasnya. Jadi enggak boleh dimandiin, kagak boleh disolatin, karena dia sebenarnya masih hidup. Nah, itu alasannya. Jadi kalau nanti ada yang nanya, kenapa orang yang mati syahid haram dimandiin dan haram disolatin? Karena pada hakikatnya binassil Quran mereka itu tidak mati, tetapi mereka
hidup. Nah karena mereka hidup jangan dimandiin, jangan disolatin. Itu hukumnya. Wala tasihu ta'ziman lahu, dan tidak sah ya mensolatkannya karena ta'zim, mengagungkan, memuliakan lahu kepada orang yang mati syahid, bistighnaihi, karena terkayanya an du'ail ghairi, daripada doa orang lain. Kastighnaihi, seperti terkayanya dia an tathhiril ghairi, daripada dibersihkannya oleh orang lain. Karena dia sudah dijamin masuk surga. Orang yang mati syahid jaminannya apa? Surga. Nah karena jaminannya surga dari Allah, makanya dia tidak butuh lagi doa. Karena orang kalau disolatin artinya didoain. Kenapa? Sebab as-sholatu ay ad-du'a. Ya, sholat itu kan hanya doa. Kita kalau nyolatin jenazah artinya berarti kita doain. Nah begitu. Makanya ada satu pendapat, ya kalau kita belajar nanti ilmu fikih terkait tentang bab sholat jenazah, ada yang punya pendapat orang kalau sholat jenazah walaupun kagak punya wudhu boleh, nggak apa-apa. Itu kita nggak punya wudhu nih, ya boleh nyolatin, ya begitu. Kenapa? Sebab sholat jenazah itu artinya cuma doain. Ya kita kalau berdoa boleh nggak punya wudhu? Boleh. Tapi ini pendapatnya dhaif. Menurut pendapat yang mu'tamad, tetap sholat jenazah harus punya wudhu, dan ini yang kita pakai. Jadi kita ya selalu kalau mau sholat jenazah punya apa? Punya wudhu. Tuh begitu. Jadi kenapa orang yang mati syahid enggak perlu disolatin? Karena ya mereka udah dijamin masuk surga. Nah karena mereka udah dijamin masuk surga, takzim, nggak perlu lagi didoain dari orang lain. Orang lain nggak perlu doain lagi, udah istighna, udah kaya dia. Sebagaimana dia juga terkaya, nggak usah dibersihkan oleh orang lain. Makanya nggak perlu dimandiin oleh orang lain, karena memang dia udah tathir, udah suci. Ya, jadi dia udah dijamin masuk surga, sehingga tidak perlu lagi butuh doa dari yang lain, dan dia juga udah bersih sehingga tidak butuh lagi ya dibersihkan oleh orang lain. Itu alasannya begitu. Sehingga kalau ada orang yang mati syahid, ya hukumnya haram memandikan dan haram mensolatkannya. Wasani, yang kedua, yang kagak boleh disolatin ya apa? As-siktul ladzi lam tazhar fihi amaratul hayah, yaitu as-sikit, orang yang matinya keguguran, ya, yang belum ada tanda-tanda kehidupan. Bi alam yastahilla, ya artinya ailam yarfa sautahu sarikhan. Tulam yastahilla artinya orang yang belum mengeluarkan suaranya, jadi belum bisa jerit, jadi belum ada suaranya, ya itu namanya sikit. Ya sikit itu artinya yang keguguran, belum ada tanda-tanda hayah, belum ada tanda-tanda kehidupan pada diri sikit tersebut, jadi belum ada suaranya. Walam yahtalid, walam yatanapas, belum bergerak, belum bernapas. Walam yataharak, dan belum bergerak. Walam yazhar khalquhu, dan belum ada tanda-tanda ya kejadiannya. Fala tajuzu sholatu alaihi, maka tidak boleh disolatkan atasnya. Wala tasihu, dan juga tidak sah nyolatin atasnya. Jadi yang kedua yang termasuk nggak boleh disolatin sikit. Kalau yang pertama orang yang mati syahid, orang yang mati syahid nggak boleh disolatin. Nah yang kedua orang yang mati dalam kondisi masih keguguran, belum ada tanda-tanda kehidupan, dia nggak ada suaranya, belum ada gerakan-gerakannya, belum nampak kejadiannya, belum bernapas. Nah itu belum ada tanda-tanda kehidupan namanya tuh. Nah, makanya tidak boleh disolatkan atasnya. Bahkan kalau disolatin kagak sah, wala tasihu, tidak sah. Li'annahu jamadun, karena itu dihukumkan seperti jamad, benda mati aja, jamad, ya. Karena belum ada tanda-tanda kehidupan di situ. Walakin, akan tetapi, yajuzu ghusluhu, boleh dimandikannya,
sawaun sama saja balago arbata ashurin fasaidan, dia itu udah mencapai 4 bulan ataupun lebih. Kalau dimandiin mah boleh. Ada misalnya bayi keguguran gitu, belum ada tanda-tanda kehidupan, sekarang nih mau dibungkus, mau dimandiin gitu, dibungkus, ya boleh aja. Yang kagak boleh diapain? Disolati. Nah usianya kira-kira berapa hari atau berapa bulan? Nah itu usianya kurang lebih 4 bulan. Bisa kurang 4 bulan, bisa juga lebih 4 bulan. Jadi ukurannya ya kira-kira ya 4 bulan, bisa kurang, bisa lebih. Tapi kalau udah 6 bulan biasanya udah tanda-tanda kehidupan. Ya, tapi kalau 4 bulan lebih kemudian tanda-tanda kehidupan bagaimana? Ya wajib. Ya, dia sholatin. Sama seperti hukum al-kabir, orang-orang yang sudah dewasa. Jadi kalau memang ada bayi keguguran, tapi ya ini udah ada tanda-tanda kehidupan, udah bergerak, ya atau dinangis dulu, ada gerakan-gerakan, ya atau dinapas sebelumnya, ya itu berarti sama hukumnya seperti orang yang dewasa. Diurusnya gitu maksudnya sama seperti orang yang dewasa. Tapi kalau belum ada tanda-tanda kehidupan, ya dia tidak bernapas, dia tidak bergerak, bahkan ya kejadiannya pun ya belum nampak, ya masih seperti jamad aja, masih seperti ya benda mati, jamad, beku gitu. Nah ini tidak boleh disolatkan. Tapi kalau ada yang nanya, kira-kira kalau mau dibungkus boleh nggak? Boleh. Ya. Kalau mau dibungkus atau mau dimandiin terus dibungkus, ya nggak apa-apa. Yang tidak boleh dimandikan. Itu begitu. Ya. Fa'in zoharot, kalau seandainya jelas amaratul hayati, tanda-tanda kehidupan. Sekarang kalau seandainya ini jelas nih tanda-tanda kehidupan ada dalam dirinya. Mana contohnya tanda kehidupan? Nah ini baknya taswirannya. Bi anis tahalla sorihon au baka. Seperti ada jeritan suara, terdengar ada suaranya. Atau mungkin tangisan, ada yang nangis gitu. Dia menangis, dia bersuara. Awi talaja au tanapas, atau bergerak atau bernapas, ada gerakannya, ada napasnya, ada suaranya, menangis. Nah itu tanda-tanda kehidupan namanya. Walau qablan fisolihi, sekalipun sebelum terpisahnya, fahukmuhu, maka hukumnya aisikit, yaitu bayi yang keguguran tadi, az-zahir yang nampak jelas, ya amaratul hayati, tanda-tanda kehidupan, maka dihukumkan ya sikit tadi kal kabiri, seperti orang yang dewasa. Jadi sikit yang bayi keguguran itu hukumnya sama seperti orang dewasa. Nah bagaimana? Fayughsalu, maka wajib dimandikan. Wayuk panu, dan wajib dikapani, dibungkus. Wa yusalla alaihi, dan wajib disolatin atasnya. Wa yudfanu, dan wajib dipendam, dikuburkan. Litayakuni hayatihi, karena keyakinan diyakini benar kehidupannya. Wa mautihi, dan diyakini kematiannya. Ba'daha, setelahnya. Tuh, jadi wajib itu. Ya sikit yang udah ada tanda-tanda kehidupan, maka hukumnya sama seperti orang yang dewasa. Wajib dimandiin, wajib dibungkus, dikapani, wajib disolatin, dan wajib dikuburkan. Karena yakin itu ada tanda-tanda kehidupannya. Jadi setelah dia hidup baru dia meninggal. Ya makanya wajib diurus seperti ya orang yang dewasa. Kenapa? Iya, lihat kalau ada tanda-tanda kehidupan udah nampak kelihatannya. Terus dari segi usianya udah di atas ya 4 bulan. Nah itu wajib ya dihukumkan seperti orang yang kabir. Tapi kalau nggak ada tanda-tandanya ya itu ya udah cukup diapain? Dibungkus, dipendam aja. Begitu.
Iya. Tapi kalau udah 6 bulan ke atas, biasanya tanda-tanda kehidupan udah ada. Gitu. Ini biasanya 4 bulan, kurang 4 bulan atau lebih sedikit. Tapi kalau yang udah 6 bulan biasanya itu udah ada tanda-tanda kehidupan, pasti. Ya begitu. Kata dokter, wah ini udah ada tanda-tanda kehidupannya. Cuma meninggalnya di mana? Di dalam perut. Nah, wajib diurus seperti orang yang dewasa. Begitu. Tapi kalau memang belum ada tanda-tanda kehidupan, apalagi belum berbentuk karena usianya masih di bawah 4 bulan, nah itu yang memang tidak perlu disolatkan, langsung aja dibungkus dah. Ya seperti itu. Jadi kalau di dalam perut usianya udah di atas 6 bulan, udah ada tanda-tanda kehidupan pasti. Ya begitu. Dokter udah biasa tuh. Wah ini udah ada jantungnya, udah ada gerakannya gitu. Itu gerakan maksudnya dalam perut udah ada gerakan gitu, belum berpisah. Kemudian keluar atau dia meninggal di dalam perut, itu tetap wajib diurus seperti orang dewasa. Karena itu udah ada tanda-tanda apa? Kehidupan. Amaratul hayahnya udah ada. Karena diyakini itu ya ada hayah. Ya berarti kalau ada kehidupan dia baru meninggal. Nah itu sama ya, itu hukumnya seperti dewasa. Wa in zahara khalqu faqad, sekalipun nampak ya bentuknya saja. Tuh, kalau bentuknya udah nyata tuh udah seperti bayi, tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan. Menurut dokter nggak ada kehidupan sama sekali. Wajaba ghusluhu, maka wajib dimandiin, wa takfinuhu, dan dikapani, wa dafnu, dikuburkan, bila sholatin alaih, tanpa disolatin. Gitu. Seandainya nih udah ada bentuknya sih udah kayak bayi, tapi kata dokter nggak ada tanda-tanda kehidupan. Ya seperti itu. Nggak ada gerakan-gerakannya, nggak ada tanda-tanda kehidupannya. Itu bagaimana ketika keluar tapi nampak udah seperti bayi? Ya, itu wajib dimandiin, dikapani, dikuburkan tanpa disolatkan atasnya. Walau qabla arba'ati asyurin, sekalipun usianya belum 4 bulan. Belum 4 bulan tapi udah gede kelihatannya, udah berbentuk. Seandainya ada gitu, nah tetap nggak boleh disolatin karena belum ada tanda-tanda kehidupan. Cuma karena udah nampak, ya udah seperti bayi gitu. Nah itu yang wajib dimandikan, dikapani, dikuburkan. Wa idzan fasala ba'duhu, apabila terpisah sebagiannya la yuqta, maka tidak diberikan hukmul munfasili, hukum yang terpisah kullihi semuanya, illa fi bukaihi, kecuali dalam nangisnya, wa hizzi raqabati, dan nampak batang lehernya, hina izin saat itu. Falau kharaja, kalau seandainya udah keluar ra'suhu, kepalanya, wasoha, dan dia menjerit, fahaza qatlu hazihi, maka otomatis itu udah bagian seperti bagian dia ya apa? Udah dewasa, kepalanya ada. Ya, kemudian pas keluar menjerit begitu, tapi cuma sepotong doang yang keluar. Nah, itu dijadikan sebagai bagian yang penuh. Nah, seperti jadi dia dihukumkan seperti terpotong aja bagian yang lainnya. Nah, itu. Jadi dia dihukumkan hidup kemudian meninggal, maka diurus seperti ya orang yang dewasa. Li'anna tabayyanna, karena kami udah menjelaskannya bisyah dengan jeritan. Nah, itu tanda-tanda bahaya tahu, tanda-tanda kehidupannya. Wa ma ada hazaini, dan selain yang dua ini hukmu hukmul muttasili, maka hukumnya hukum yang bersambung. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya, kalau memang usia-usia belum sampai 4 bulan namun udah nampak kelihatannya besar, nah itu tetap tidak perlu disolatin. Karena biasanya orang ya atau kandungan yang usianya di bawah 4 bulan belum ada tanda-tanda kehidupan. Karena di dalam hadis Nabi itu Bapak Saudara, biasanya ruh baru ditiupkan saat usianya udah 4 bulan. Kalau 4 bulan baru biasanya ditiupkan ruhnya. Tuh, tapi kalau di bawah 4 bulan belum ada ruhnya. Berarti kalau belum ada ruhnya belum ada apa? Tanda-tanda kehidupan. Walaupun bentuknya udah seperti bayi. Ya, mungkin gede gitu udah kelihatan, bentuknya udah seperti bayi, namun usianya masih di bawah 4 bulan. Maka ini tetap tidak dikategorikan orang yang hidup. Ya, karena memang belum ditiupkan ruhnya. Nah, itu bagaimana hukumnya? Tetap tidak boleh disolatin.
Tapi kalau udah berbentuk, silahkan dimandiin boleh, dikapani boleh, lalu dikuburkan. Nah nanti baru wasik tuh. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama athnait 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi